Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, terambil dari Yesaya 30 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dibaheni sai mai-mai ma Jehovah. Naing marpanggulahi rohana Tuhamu. Laos alani borohat ibana. Asa asian nahamu. Ai Jehovah do debataniuhum. Martua masude nama kaposi ibana." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik menantikan pertolongan Tuhan di dalam kasih-Nya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, meskipun Allah sangat murka terhadap perbuatan umat-Nya dan menghukumnya, namun Allah tetap membuka diri. Dia masih memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk bertobat. Hal ini dapat kita lihat di ayat 18. "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Jemaat Tuhan yang baik, terjebak dalam pekerjaan yang membuat stres dengan jam kerja panjang dan atasan yang tidak pengertian, James berharap bisa berhenti dari pekerjaan itu. Namun ia punya angsuran rumah serta istri dan anak yang harus dihidupi. Ia tetap berniat untuk mengundurkan diri. Tetapi istrinya mengingatkan, "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan Allah tunjukkan kepada kita." Berbulan-bulan kemudian, doa mereka dijawab. James mendapat pekerjaan baru yang ia nikmati dan memberinya lebih banyak waktu bersama keluarga. Bulan-bulan kemarin terasa panjang, tetapi saya senang telah menunggu rencana Allah terungkap pada waktunya, katanya. Memang sulit menantikan pertolongan Allah di tengah kesukaran. Kamu mungkin tergoda untuk mencoba menemukan solusi sendiri. Itulah yang dilakukan orang Israel. Di bawah ancaman musuh, alih-alih berpaling kepada Allah, mereka malah mencari bantuan dari Mesir. Yesaya 30 ayat 2. Namun Allah berkata, seandainya saja mereka mau bertobat dan menaruh kepercayaan kepadanya, mereka akan menemukan kekuatan dan keselamatan. Ayat 15. Dia bahkan berkata, "Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu." Ayat 18. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, menanti-nantikan Tuhan bukanlah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Akar kata yang dipakai untuk menanti-nantikan Tuhan adalah kafah, yang memiliki arti terikat atau dijadikan satu dengan cara dililit. Itu sama seperti kita menyambung dua kabel menjadi satu dengan cara kita putar supaya saling terkait dengan erat. Menanti-nantikan Tuhan berarti menjadi terikat dengan Tuhan. Ketika kita terikat dengan Tuhan, disitulah kita akan menyadari dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah. Sebagaimana ditulis dalam ayat 19, bahwa Tuhan akan mengasihi umat-Nya apabila umat-Nya kembali. 1. Berseru kepadanya ayat 29. 2. Terus melihat Dia ayat 20. 3. Mengikuti jalannya ayat 21. 4. Menganggap najis berhala-berhala dalam bentuk apapun ayat 22. Bila hal itu yang dilakukan umat-Nya, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya, membalut luka-luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sungguh mengasihi kita.
Walaupun Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, itu semata-mata untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia, kita tidak akan berdaya jika hanya bergantung pada kekuatan diri kita sendiri saja. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mau bergantung kepadanya, sehingga Tuhan bisa menunjukkan kasih dan sayangnya pada kita. Melalui persoalan hidup kita lah, kita dapat mengalami Allah. Asal kita mau terikat dengan Allah, mau menyediakan diri untuk sejenak tenang, melembutkan hati, membuka pikiran, mempersilakan Allah menyapa melalui segala apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Membangun diri dan memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita sebagai umat Tuhan diminta bersabar dan tetap menantikan pertolongan Tuhan yang pasti datang pada waktu yang Tuhan tentukan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya menantikan pertolongan Tuhan dengan tetap sabar, taat, setia, beriman dan hidup dalam kekudusan. Maka pada waktunya Tuhan akan datang bertindak dengan caranya untuk menolong kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.